Silakan Ustaz Juma, tambahin. Terima kasih, Bang. Jadi begini, sahabat Kristen itu ketika dia mencari kesalahan Al-Quran, kemudian menghujat Al-Quran, merendahkan Rasulullah, menghinakan Islam itu sendiri. Lalu ketika kita mencoba untuk mengkanter mereka, membahas tentang Yesus, membahas tentang kitab mereka, mereka mengatakan Yesus itu bukan Isa. Kan begitu. Itu sering. Kalau mereka sudah tidak ada jalan, mereka akan mengatakan Yesus itu bukan Isa. Oke. Harusnya kalau mereka itu cerdas, ya, mereka malu kemudian menyatakan bahwa kitab mereka itu adalah Alkitab. Karena hanya ada di dalam Al-Quran pengakuan seseorang yang datang sebagai utusan kepada Bani Israel yang mengaku datang dengan diberi kitab yang berupa Alkitab. Ini yang lucu gitu loh. Mengaku bahwa Isa itu bukan Yesus. Tetapi di Al-Quran sudah nyata-nyata mereka tahu bahwa Nabi Isa itu mengaku diutus oleh Allah, lalu kemudian dia diberi Alkitab. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dialah Allah yang telah memberikan aku Alkitab. Berarti secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Karena kitab yang mereka tenteng mereka sebut dengan sebutan Alkitab. Kan lucu kan? Coba cari di dalam kitabnya Bani Israel. Apa di kitabnya Kristen. Coba teman-teman Kristen itu sadari enggak tuh? Coba Anda cari di dalam kitab Anda, ada tidak pengakuan Yesus bahwa dia diberi kitab? Kitab apa yang diberi oleh Theos kepada Yesus? Ada enggak? Enggak ada kan? Lantas kenapa kalian mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah Alkitab? Sedangkan yang mengaku diberi Alkitab itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Di kitab kalian itu tidak ada pengakuan Yesus diberi Alkitab, enggak ada. Boleh kita taruhan kalau ada. Allah memberikan kepada apa? Theos atau Bapa memberikan kepadaku Alkitab. Tidak ada itu. Atau Yesus mengaku Allah memberi, Theos memberiku gospel atau Injil. Tidak ada itu. Tapi kenapa kemudian di kitab Anda malah sampulnya tertuliskan Alkitab? Kalau Anda mengakui kitab Anda adalah Alkitab, kudu Anda harusnya mengakui juga bahwa Yesus itu adalah Isa. Itu satu keeroran yang Anda harus pahami. Kemudian, yang tadi saya dengarkan videonya, ya kan? Inilah yang memicu pertentangan selama ini gitu loh. Anda menyebut Paulus itu rasul. Anda menyebut orang yang mendirikan agama Kristen itu rasul. Anda menyebut orang yang mengharamkan sunat itu rasul. Anda menyebut orang yang mengingkari semua ajaran Yesus itu rasul. Bahkan Anda menyebut orang yang membatalkan kitabnya Bani Israel itu dengan sebutan rasul. Bahkan Anda menyebut rasul orang yang mengatakan Tuhan Anda yang adalah Yesus, yang adalah Nabi Isa, mati terkutuk di tiang salib. Anda menyebutnya rasul. Padahal yang disebut rasul itu hanya Rasulullah Muhammad SAW, bukan Paulus. Kalau kata rasul Anda nobatkan kepada Paulus, berarti secara tidak langsung Anda mengakui bahwa kata rasul itu adalah kata yang menjadi predikat atau lambang terhadap orang yang benar, utusan Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat secara kritis. Ada tidak di dalam kitab Anda sebagai oritex menuliskan rasul? Rasul Paulus, ada tidak? Dalam bahasa Yunani ada nggak kata rasul itu? Atau di dalam bahasa Ibrani, ada nggak kata rasul itu? Nggak ada. Tapi kenapa di dalam kitab kalian ada kata rasul dan ditujukan kepada Paulus? Menandakan bahwa orang yang menyandang kata rasul itu adalah orang yang benar. Dengan kata lain, Anda mengakui pengakuan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW nyata bahwa Muhammad SAW itu adalah orang benar. Wa ma Muhammadun illa rasul.
Ya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyaddu. Ya, asyadda. Artinya bahwa orang yang memiliki gelar rasul adalah orang benar, adalah betul-betul utusan Tuhan, sampai-sampai gelarnya itu diambil untuk dinobatkan kepada orang yang kalian inginkan duduk sebagai utusan Tuhan. Sadar nggak kalian itu? Saya balik sekarang. Kalau Paulus itu orang benar, lalu kemudian gelarnya di dalam kitab Anda, kalau Anda ingin mengatakan dia utusan adalah apostolos, maka sejatinya kalau umat Islam itu suka plagiat, suka menyusup, suka nyamar-nyamar, ya, maka sejatinya Rasul Muhammad SAW kami sebut dengan apostolos Muhammad. Sadar nggak kalian di situ? Anda mengambil kata Rasul, sementara di dalam oriteks kitab Anda tidak ada kata Rasul. Anda ngambilnya di mana? Dari Al-Quran. Ditujukan kepada siapa kata Rasul itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwa kalian iri kepada Rasulullah. Sehingga julukannya, ya, kata sandangnya, jabatannya Anda ambil untuk mendudukkan Paulus yang adalah Nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Jadi jangan Anda mengatakan Paulus itu bukan Nabi. Karena kitab Anda sendiri mengatakan dia adalah Nabi. Kembali kepada tuduhanmu, tidak adalah Nabi, tidak ada lagi Nabi setelah Yesus, kecuali Nabi palsu. Maka coba, meludah ke atas jatuhnya ke mata Anda sendiri itu sangat pahit rasanya. Tidak ada Nabi setelah Yesus. Lah, Paulus disebut Nabi dalam kitab lo. Apa perlu matamu dirobek sampai kuping baru kau bisa tahu bahwa di kitabmu itu menuliskan Saulus. Sebelum ganti nama menjadi Paulus itu disebut sebagai Nabi. Jadi tolong jangan bangkitkan harimau yang sedang tidur. Ya. Jangan menantang-menantang untuk mau melapor-melapor. Kami tidak pernah takut sedikit pun. Kami sudah persiapkan nyawa kami sampai kami terjun di dunia seperti ini. Kenapa? Kami tidak ingin generasi kami itu tersesat dengan menyembah kepada manusia. Kenapa kami mengatakan manusia? Lagi-lagi di dalam kitab kami dikatakan dengan jelas di dalam kitab kami, walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyina lakum ba'dallati takhtalifuna fih fattaqullaha wa ati'un. Ya, dan ketika Isa datang membawa keterangan, beliau berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Tidak ada di dalam kitab Anda itu disebut kata Allah. Apa perlu mulut ini sampai di kupingmu, sentuh kupingmu teriak? Tidak ada di dalam kitab Anda nama Allah. Yang menyebut Allah hanya ada di dalam Al-Quran. Dan yang menyebutnya itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Bukan Yesus. Dengan Anda mengambil kata Allah masuk dalam kitab Anda, berarti Anda mengakui Yesus itu adalah Isa. Sadar tidak Anda di situ? Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dikatakannya? Allah. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Di mana tertulisnya? Di Al-Quran. Siapa yang menyebutnya? Nabi Isa alaihissalam. Di kitabmu ada kata Allah. Original teks bahasa Greek ada kata Allah. Tidak ada. Ada Nabi Isa? Tidak ada. Kenapa kamu menggunakan kata Allah dalam kitabmu? Berarti kamu menggunakan dan memahami bahwa Yesus yang kamu maksud itu adalah Nabi Isa alaihissalam di dalam ajaran agama Islam. Bahwa kamu menyadari
Tuhan yang kami sembah itu namanya Allah. Sampai-sampai kamu ambil julukan itu masuk ke dalam kitab kamu. Kurang apa lagi penghinaan kalian terhadap kami Islam? Kalian tahu, kata Allah itu adanya dalam Al-Quran. Anda ambil untuk mendudukkan manusia bernama Yesus. Mendudukkan Maria sebagai bunda Allah. Anak tirinya Yusuf kalian sebut anak Allah. Sementara kalian tahu, langit berguncang ketika ada orang mengatakan Allah punya anak. Mana julukannya, mana predikat Anda mengatakan ajaran kasih. Kasihilah musuhmu. Kami nggak pernah ngapa-ngapain kok. Dianggap musuh, itu pun kalian mencela kami. Coba, mana ajaran kasihmu? Setelah kalian tahu Tuhan kami adalah Allah, Nabi kami adalah Isa, kitab kami adalah Alkitab. Kalian gunakan istilah-istilah itu masuk ke dalam kitab kalian yang tidak punya dasar sama sekali. Lalu seketika kami datang meluruskan itu, kalian mengatakan kami menghina. Kalian mengatakan kami menghujat. Sadar tidak kalian apa yang dikatakan oleh Ustadz Yahya Waloni? Ngerti tidak kalian dari mana dia berasal? Dia besar di dalam gereja. Dia tahu apa yang gereja lakukan. Dia ngerti bagaimana misi gereja terhadap Islam. Dia yang menerangkan semuanya. Sehingga dia yang berbicara seperti itu. Bukan kami. Bukan kami. Yang melaporkan siapa si kece, bukan kami Kristologi. Yang melaporkan itu adalah orang yang peduli terhadap kedamaian di negara ini. Kenapa dilaporkan? Karena jangan sampai memicu pertengkaran, perselisihan, permusuhan. Kenapa? Karena dia berbicara tidak berdasarkan ilmu. Kalau kami berbicara berdasarkan ilmu, Yesus manusia. Kristen mana yang mengatakan Yesus bukan manusia? Bahkan saking kepepetnya kalian mengaku Yesus 100% manusia, 100% juga Tuhan. Kepepet kan kalian itu? Jadi di mana salahnya ketika kami mengatakan kalian menyembah manusia? Salahnya di mana? Maria melahirkan apa? Tuhan. Melahirkan manusia. Di mana salahnya ketika kami mengatakan kalian menyembah manusia? Sementara Yesus sendiri mengaku dirinya adalah anak manusia. Kalian menghujat dan menghina kami. Kami menyembah batu katanya. Lawang Yesus aja yang membangkitkan orang mati. Di kitab kami meniupkan tanah liat yang berbentuk burung bisa hidup. Kami tidak sembah. Apalagi batu. Tapi selalu kalian dengan segala propaganda menghina, menghujat dan seterusnya. Lalu salahkah kemudian ketika kami mencoba untuk sedikit menyuarakan kebenaran, membela diri bahwa sebenarnya yang menyembah batu itu kalian? Atau kalian ingin mengatakan bahwa Tuhan kalian yang berupa manusia itu adalah manusia yang tidak normal, yang tidak memiliki batu zakar? Gak mungkin kan? Gak mungkin kan kalian mengatakan Yesus itu cacat fisik? Gak mungkin kan? Berarti dia punya batu. Berarti yang menyembah batu selama ini adalah kalian, sahabatku, saudaraku. Sadarlah. Sesederhana itu sebenarnya. Apa pernah Anda melihat seorang Islam yang mengkaji Al-Quran berdebat dengan orang Hindu? Pernah. Apa pernah Anda lihat sepanjang ada yang disebut YouTube, ada yang disebut WA, ada yang disebut Facebook? Pernah Anda melihat orang Hindu, orang Buddha berdebat dengan Islam? Pernah. Tidak pernah kan? Kenapa? Orang Hindu, orang Buddha percaya diri dengan kitabnya sendiri. Percaya diri dengan utusan dengan agamanya sendiri. Percaya diri dengan Tuhan mereka sendiri. Percaya diri dengan penghulu-penghulu agama mereka sendiri. Tidak seperti kalian. Hai sahabatku. Ya, sesederhana itu sebenarnya harusnya kalian sadar. Yang menyebut kata Allah hanya ada di dalam Al-Quran. Yang menyebut kata Alkitab hanya ada di dalam Al-Quran. Yang menyebut kata Rasul hanya ada di dalam Al-Quran. Jangan mentang-mentang karena Yesus menyebut di dalam kitab kalian, waspadalah akan datang nabi-nabi palsu, kemudian kenabian Paulus Anda sembunyikan.
Sementara di kitab Anda terang benderang Paulus itu adalah seorang nabi. Kisah para Rasul 13 ayat 1. Catat itu. Ya. Catat itu. Jadi sahabat Kristen, saya ingatkan sekali lagi, cukup ini sebagai pelajaran. Cobalah Anda untuk bagaimana bisa jujur terhadap kebenaran itu sendiri. Jujur terhadap diri Anda minimal. Bahwa Anda telah melukai hati saudara sendiri, yaitu umat Islam. Bahwa Anda telah menggunakan istilah-istilah yang sangat sakral di dalam ajaran agama Islam pada tempat yang tidak semestinya. Ingat itu, tolong ini supaya pernyataan-pernyataan saya ini di-share sebanyak mungkin. Kalian menyebut Paulus sebagai rasul. Apa dasarnya? Kalian menyebut kitab kalian dengan sebutan Alkitab. Apa dasarnya? Menyebut sembahan kalian dengan sebutan Allah. Apa dasarnya? Tidak ada dasarnya kecuali mengambil istilah-istilah di dalam Al-Quran untuk mengaburkan antara perbedaan Islam Kristen. Untuk mengaburkan antara perbedaan Al-Quran dan kitab Anda. Itu tujuannya. Agar misi kalian itu mudah. Jadi tolonglah ya, sesama anak bangsa yang merasa cerdas, yang merasa pintar, menghakimi saudaranya sendiri. Cobalah pakai pakaiannya sendiri dong dalam beragama. Ya, sangat boleh jadi ke depannya kalau para kristologi ini semua ditangkap, ke depannya bisa jadi gereja Anda ganti namanya menjadi masjid. Sangat boleh jadi. Kalau kami semua dibungkam, bisa jadi. Kenapa tidak? Lalu yang seperti ini aja kalian bisa lakukan kok. Anak manusia disebut Allah. Wow. Karangan orang-orang yang tidak diketahui kapan bertemunya dengan Yesus disebut Alkitab. Orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa disebut Rasul. Kalau kami semua dibungkam, sangat boleh jadi ke depannya rumah ibadah kalian sebut dengan masjid. Sangat boleh jadi. Ya. Karena tidak ada kaidah-kaidah larangan itu di dalam kitab kalian, tidak ada. Tidak ada. Karena itulah saya mengatakan sekali lagi, tolong jangan bangunkan harimau tidur. Kami cukup bersabar selama ini ya. Kami cukup bersabar. Kami mendengarkan kalian mengatakan anak-anak Allah. Wow. Itu sangat luar biasa nyakitin hati kami tuh. Ya, saya kira begitu tambahan dari saya. Nanti kalau misalnya ada rekan-rekan yang ingin menyangga pernyataan-pernyataan saya, silakan dengan senang hati. Mangga, kawan. Oke, terima kasih Akhi Zuma. Sekarang saya kasihkan ke Bang Bonar. Monggo Bang Bonar.